Pemirsa, tentu bukan hal yang mudah untuk berada di sebuah daerah yang tertimpa bencana, baik itu bencana apapun termasuk juga bencana gempa seperti yang dialami oleh rekan-rekan kita di Cianjur, Jawa Barat. Dan saya yakin dokter, mungkin yang mengalami cobaan, tantangan itu ataupun juga merasakan stres itu bukan hanya para korban yang berusaha bertahan hidup Betul, begitu, tapi juga tim relawan ataupun juga tim dokter yang datang ke sana juga mendapatkan tantangan ataupun juga ujian tersendiri. betul. Karena dari faktor cuaca, bahkan juga faktor alam, termasuk mereka juga setiap harinya mulai dari pagi hingga kemudian matahari terbenam, mereka juga membantu para relawan untuk bisa menemukan korban, proses evakuasi dan sebagainya. Dokter merasakan seperti apa? Ya, jadi kalau waktu saya di Palu, kita sendiri juga kadang-kadang kita takut nih gempa gimana gitu. Jadi kita waspada ya, sampai kalau kita tidur malam tuh kita membuat early warning system berupa botol aqua dengan kaleng ya, piring kaleng. Jadi kalau goyang gompiar kita lari, kita siap. Nah, jadi itu semua memang kita jalanin. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berempati, kita berbagi dengan masyarakat, itu punya kepuasan sendiri. Ya. Jadi para relawan memang berjuang saat sekarang ini pasti punya adrenalin tersendiri untuk berjuang. Yuk untuk masyarakat. Nah itu kebanggaan tersendiri sih bagi relawan yang berjuang karena dari awal kan mereka sudah pergi dan mereka sudah siap. Artinya mental mereka sudah cukup kuat. Kita berikan apresiasi yang luar Betul. biasa kepada para relawan yang kemudian berangkat menuju ke sana Cianjur, Jawa Barat, kemudian membantu warga, kemudian menyalurkan bantuan dan juga membantu proses evakuasi itu juga salah satu hal yang menjadi tugas mereka di sana. Betul. Begitu, dokter. Nah, kita lanjutkan kembali dengan Mbak Popi Amalia. Mbak Popi tadi mengatakan bahwa memang begitu lama waktu yang dibutuhkan bagi orang untuk bisa trauma dari bencana alam yang mereka pernah alami, yang pernah mereka hadapi. Dan memang walaupun saya yakin antara orang satu dengan orang lainnya juga waktu sembuhnya juga berbeda-beda. Tergantung dengan kondisi mereka, tergantung dengan pikiran mereka, dan juga tergantung seberapa besar saat itu bencana yang mereka hadapi atau pernah mereka rasakan begitu kan. Nah ini kalau kita berbicara dengan antara korban anak-anak atau korban gempa anak-anak dengan korban gempa orang dewasa, karena orang dewasa tentunya sudah bisa berpikir lebih mandiri dan juga lebih tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ada perbedaan waktu juga untuk bisa pulih dari trauma yang mereka rasakan, Mbak Popi? Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman dulu pada saat menghandle orang gempa itu, memang kalau orang dewasa coping mekanismenya atau bagaimana dia untuk bisa mengelola ya tekanan yang hadir itu jauh lebih baik ketimbang anak-anak gitu loh. Memang traumanya itu lebih dalam kalau anak-anak. Tapi tergantung sih sebenarnya reaksinya anak-anak itu bagaimana dia mengalami proses peristiwa memori yang dia simpan gitu loh. Tergantung dari peristiwa yang mereka alami ya. Apakah terluka, orang tuanya juga apakah terkena hal tersebut, rumahnya hancur nggak. Kemudian kayak kemarin kita ngelihat kan ada seorang anak umur 5 tahun yang berhasil selamat, itu kan sekian lama ya dia berada di tumpukan itu tuh. Nah itu Iya. kan seberapa dalamnya dia berteriak-teriak terus gitu kan punya harapan nggak ya. Nah itu tuh yang harus ditanganin lebih dalam. Nah kalau misal orang dewasa dia dia tahu bagaimana ada titiknya untuk bisa apa mengcoping kondisi itu gitu loh, menghandle atau mengelola kondisi mental yang dialaminya jauh lebih baik gitu karena bisa berpikir logik tadi gitu. Tapi Baik. kalau anak-anak traumanya lebih lebih dalam karena ya reaksi-reaksi secara psikologis juga perlu diperhatikan kayak anak-anak kalau anak-anak prasekolah itu kayak menghisap jempol, mengompol, itu juga muncul tuh reaksi-reaksi itu perlu diperhatikan, Oh. nangis, ditinggal, takut. Hmm. Kemudian juga kalau anak-anak SD itu lebih tingkah lakunya lebih agresif, jadi mimpi buruk, perasaan tergantung terhadap orang tuanya jadi kental banget. Ya. Kalau remaja gangguan tidur, gangguan makan, cemas berlebihan dan ada perasaan tidak nyaman ya Hmm. secara fisik dan tingkah lakunya drastis dan menghindari untuk kayak sekolah, kayak bergabung dengan orang lain. Nah, itu sangat lihat dari kedalamannya sih sebenarnya. Jadi kalau kita tahu riwayatnya, makanya buat sebuah kesempatan untuk di trauma healing ada satu posko untuk berdiskusi mengenai kejadian tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang mereka itu akan bagus banget. Baik. Baik dilakukan secara verbal maupun non verbal ya. Jadi kalau misalnya nggak taunya kita ngeliat dari indikator tersebut lebih dalam lagi, nah itu butuh penanganan lebih
lebih lebih dalam lagi. Pada saat mereka menggambar itu gambar-gambarnya mereka nanti bisa distimulasi untuk bercerita gambar tersebut. Karena biasanya kalau awal-awal tuh warna-warna yang dipilih agak gelap. Nanti Hmm, perlahan-lahan dia gradasi warnanya udah mulai agak lebih terang. Nah, itu ya. kita udah ngelihat bahwa ini udah ada progres nih ke lebih baik. Kalau Hmm, yang awal-awal mungkin dia menangis, nanti bertahap tuh ada kelihatan progresnya. Pokoknya yang harus diperhatikan adalah memperhatikan tanda-tanda stres psikologisnya sih, perasaan baik, terguncang yang masih dibawa. Karena tadi kan gempanya itu bisa on off kan. Nah, betul. ini kan kali-kali gitu loh. Tadi sampai dokter juga menyatakan sampai tidur tuh juga dengan kewaspadaan yang tinggi. Berarti Iya. kan Iya. seluruh seluruh tubuhnya alert sistemnya kan jaga banget kan. Jadi bisa Mm-mm. bayangin lagi tidur tiba-tiba lari, lagi tidur lagi tiba-tiba lari gitu kan. Nah, Iya. kalau anak-anak gimana coba? Kan dia perlu pelukan, perlu tempat yang secure sementara Mm. rumahnya juga belum ada gitu kan. Makanya kedalamannya itu perlu dikaji dan perlu dilihat lagi sih. Tapi yang penting pertama bahwa respon cepat ini sih saya lihat sih udah bergerak dengan baik ya. Mm-mm. Teman-teman semua udah pada bergerak, jadi udah ada penanganan di awal lah gitu. Nanti Baik. tinggal lanjut lagi sama pemerintah gitu. Baik, Mbak Popi. Luka di tubuh, luka di badan yang dirasakan ataupun juga didapatkan oleh para korban gempa mungkin bisa sembuh walaupun memang lama dengan perawatan yang diberikan oleh tim dokter. Tapi kemudian luka di pikirannya, di hatinya, di mentalnya karena ketakutan, trauma atas apa yang mereka hadapi itu jauh lebih susah untuk bisa mengobatinya, untuk bisa menyembuhkannya. Nah, kita sudah lihat tadi bagaimana aktivitas para relawan untuk bisa memberikan trauma healing kepada para korban di sana, terutama korban anak-anak. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih jelas lagi, bagaimana cara para korban gempa ini berupaya untuk bisa menyehatkan pikirannya, dibantu juga dengan oleh tim dokter ataupun juga para relawan. Rekan kami Yudi Handoyo akan mengabarkan untuk Anda. Karena Yudi ini sepertinya juga saat ini sedang berada di tengah-tengah para korban di salah satu tempat penampungan ataupun juga tempat pengungsi para korban gempa Cianjur ini. Silakan Yudi. Baik, Putri, kalau kita bicara trauma healing, tentu banyak upaya yang bisa dilakukan memberikan bantuan kepada pengungsi. Salah satunya dengan pendampingan menggunakan psikolog dan menggunakan hiburan. Nah, salah satu hiburan yang dilakukan di pengungsian lapangan Joglo di sini pemirsa adalah mereka mendapatkan bantuan dari relawan untuk menyaksikan tayangan satu layar besar yang memperlihatkan film kartun pemirsa. Ini Anda bisa lihat bagaimana antusiasme dari anak-anak ini berbeda dibandingkan dengan hari kemarin pemirsa. Mereka terfokus ataupun mengikuti jalannya cerita dari film kartun yang ditayangkan satu mobil besar dengan layar lebar di sini. Setidaknya ini sumpah saya melihat mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan hari sebelumnya karena mereka sangat menikmati ya acara yang ditayangkan saat ini pemirsa. Kita lihat mereka benar-benar fokus, bahkan terkadang ketika adegan lucu di film kartun tersebut mereka sedikit tersenyum. Dan kita akan coba cari informasi ini sedikit nih. Teteh, Assalamualaikum. Dengan Teteh siapa? Teteh Mesa. Teteh Mesa. Teteh Mesa. Ini bawa anak-anak ke sini ikut nonton di sini. Ya. Iya. Gimana tuh tanggapannya ada tayangan? Bagus banget, sangat terinspirasi ya. Anak-anak gimana? Ya kelihatannya jadi nggak trauma gitu. Jadi traumanya jadi hilang. Jadi terhibur ya. Ya kemarin malam juga ada susulan lagi yang besar gitu. Ya, ada tontonan seperti ini sedikit mengobati luka ya, sedikit mengobati ya. Iya, sedikit mengobati. Baik, Teh, hatur nuhun ya. Ini ada Dede nih. Dek, lagi nonton apa ini? Punten namanya siapa? Adan. Hah? Adan. Anan. Adan. Adan. Oh, Iya. Adan. Usianya berapa Adan? 13 tahun. 13. Oh. Adan teh lagi nonton apa? Minion. Minion. Bagus nggak filmnya? Bagus. Bagus. Oh, seneng ini. Iya. Seneng ya. Ceritanya gimana sih? Menarik. Menarik ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong cita-citanya mau jadi apa? TNI. TNI? Iya. Oke, amin. Semoga terwujud ya. Tos dulu dong. Oke. Ini bisa diajak ngobrol orang ini. Namanya siapa? Irsad. Irsad. Umur berapa? 7 tahun. Ih, pinter 7 tahun. Lagi nonton apa ini? Minion. Minion. Bagus ya? Bagus. Bagus ya. Ceritanya gimana sih? Seru. Seru ya? Ada apa aja? Tokohnya siapa aja? Eh, Ayo. Emang ini cita-citanya mau jadi Irsan? Mau jadi apa?
TNI. TNI, weh, amin, tos. Oke, selamat menonton. Itu dia ya. Mereka sudah mulai ada senyuman di wajah mereka, pemirsa. Dan ada yang, sambil makan, disuapin oleh ibunya. Setidaknya ini memberikan, tadi persis seperti yang disampaikan oleh Putri Viola ya. Bahwa mereka mendapatkan pengobatan ataupun juga merasakan hiburan karena sedikit sulit dalam saat suasana di pengungsian seperti ini, Putri. Tentu sangat berat sekali di depan mata langsung melihat seperti itu. Apalagi ada keluarga yang menjadi korban. Ya, sangat mengapresiasi dengan adanya hiburan seperti ini. Kita akan cari informasi lagi. Ini dengan Mas siapa punten, Mas? Mas Dio. Mas Dio ini dari AL ya? Ya, dari Angkatan Laut. Mas Dio ini yang membawa layar lebar ini kan ya, Mas Dio? Ya, betul. Nah, ini kenapa ada inisiatif gini, relawan dari TNI AL dan teman-teman membawa layar lebar seperti ini di pengungsian? Kalau boleh bilang ya, ini inisiatif dari Angkatan Laut ya, karena kita mendengar katanya dari kemarin ini warga butuh hiburan. Jadi mungkin dari Angkatan Laut berinisiatif untuk menghadirkan hiburan untuk warga-warga yang terdampak bencana seperti itu. Seperti apa tanggapan dari anak-anak dan warga pengungsian setelah datang bantuan? Tadi untuk respon dari anak-anak cukup antusias ya, lihat tayangan seperti ini. Sebelumnya kan kita nonton nonton bola, terus anak-anak minta mungkin tayangan yang lain yang bisa mungkin anak-anak juga suka gitu. Jadi kita tayangin yang mungkin anak-anak juga suka seperti itu. Alhamdulillah udah mulai ada senyuman lagi, Mas Dio. Ya, alhamdulillah sekali. Anak-anak juga mungkin sudah bisa tersenyum lagi ya. Katakanlah kemarin kan udah banyak yang korban nggak bisa nggak ada tontonan lagi di rumah, biasanya nonton TV, terus sekarang di sini nggak ada hiburan lagi gitu. Terima kasih, saya menyampaikan ucapan apresiasi juga nih Mas untuk teman-teman relawan di sini yang sudah menyiapkan layar lebar ini. Dan pemirsa, ya kita lihat seperti inilah suasana dari pengungsi yang bisa kita bilang berat sekali ya, karena kita berhari-hari ada di sini, di depan mata secara langsung melihat kondisi rumah hancur berantakan, tidak hanya bangunan, harta benda, tapi harta yang paling berharga, keluarga di depan mata ya menjadi korban. Dan hingga saat ini pun data jumlah korban hilang dan jenazah yang ditemukan juga terus bertambah, evakuasi juga tidak mudah. Dan berita ini terus muncul berhari-hari dan tentu tidak mudah juga bagi warga pengungsi ini. Tapi Anda lihat saat ini pemirsa, tatapan wajah mereka, anak-anak di sana mulai berdiri, mulai bergerak ke depan, mulai bercengkrama satu sama lain. Ya, ada hiburan yang bisa mereka nikmati, dan upaya-upaya trauma healing seperti ini yang dilakukan tim relawan siapapun ya, tidak mengenal baik TNI, kepolisian, relawan dari masyarakat, kemudian dari Basarnas, tim SAR, aparat gabungan, ataupun komunitas-komunitas yang terus bersama-sama bahu-membahu memberikan solusi ataupun juga ya salah satunya bentuk pertolongan seperti trauma healing saat ini. Menyaksikan tontonan tayangan menarik kartun ini juga ternyata sangat berarti bagi mereka pemirsa. Ya mungkin sementara ini demikian yang dapat kami kabarkan. Kita kembalikan ke Putri Viola di studio. Baik Yudi, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami apa yang dilakukan oleh para relawan ataupun juga semua pihak yang ada di sana untuk bisa membantu para korban ini pulih dari trauma, dari rasa sakit yang mereka rasakan. Terima kasih sekali lagi Yudi, jaga kesehatan Anda di sana.